Oke, WhatsApp, kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenant. Kali ini Revenant memasuki episode yang ke-12, di mana episode yang ke-12 ini adalah episode yang terakhir nih guys. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode yang ke-12 ini dimulai dari ditemukannya benda terakhir dari kelima benda untuk menyegel roh jahat di dalam jasad Hyangi. Benda yang terakhir adalah benda jepitan rambut dari batu giok. Namun sepertinya penemuan benda terakhir itu adalah sesuai rencana dari roh jahat itu untuk membangkitkan dirinya kembali. Kemudian Sanyong bertemu dengan ibunya di kafe milik ibunya. Sanyong meminta maaf pada ibunya dan dia bilang semua penderitaan mereka akan segera berakhir. Sanyong ingin memulai hidup mereka dari awal lagi nih guys. Di kafe ibunya pun ada Pak dosen dan polisi yang datang ke sana. Kemudian Pak dosen menanyakan apa maksud perkataan Sanyong jangan mencari benda terakhir itu. Namun Sanyong mengatakan bahwa dirinya linglung dan tidak ingat akan kejadian itu. Tapi yang terpenting adalah semuanya sudah berakhir dan bayangan Sanyong sudah kembali. Tidak ada hantu yang menempel pada dirinya lagi. Setelah itu, benda terakhir itu dipegang oleh Sanyong, tapi tidak terjadi apapun dalam diri Sanyong. Sanyong tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu saat roh jahat itu hidup. Tak ada yang aneh di sini, Sanyong pun menerima benda itu dengan tangan kanannya. Karena jika roh jahat pasti dia menerimanya dengan tangan kirinya, karena roh jahat itu tangannya kidal. Setelah mereka berbincang, Sanyong pun pergi pulang ke rumah dirinya. Keesokan paginya, ibu Sanyong menyadari ada hal yang aneh di dalam diri Sanyong. Ibunya berfirasat bahwa Sanyong yang ia lihat bukanlah Sanyong yang asli, karena Sanyong sempat menggambar bulan yang dulu pernah digambarkan oleh Profesor Gu. Dan emang dasar firasat seorang ibu itu kuat ya guys ya. Ternyata Sanyong dan Hyangi telah bertukar dunia. Sanyong yang asli dia masuk ke dalam dunia cermin atau dunia ilusi. Sedangkan Hyangi masuk ke dalam dunia nyata menggunakan tubuh Sanyong untuk dia bisa hidup. Sementara itu, polisi muda membuntuti Sanyong. Polisi muda pun menyadari bahwa Sanyong saat ini bukanlah Sanyong yang asli. Karena jika Sanyong yang asli, dia tidak akan tertarik kepada bahan-bahan beracun yang Sanyong beli. Sepertinya roh jahat itu sekarang mengincar ibu Sanyong untuk dia racun. Roh jahat itu pun memberi pernyataan bahwa silahkan saja polisi itu berusaha untuk sekeras mungkin menyingkirkan dirinya dari tubuh Sanyong. Karena dia tidak akan bisa menyingkirkannya karena semuanya sudah berakhir dan Sanyong sudah lenyap. Di lain tempat, Pak dosen sedang melakukan penyegelan roh jahat menggunakan kelima buah benda yang sudah ditemukan. Namun pada saat Pak dosen melakukan penyegelan di rumah Profesor Gu, tiba-tiba saja ibu Sanyong menghalanginya atas perintah roh jahat itu. Roh jahat itu meminta untuk ibunya Sanyong membunuh Pak dosen. Namun ibu Sanyong tidak bisa melakukannya yang akhirnya dia meminta tolong untuk menyelamatkan Sanyong. Ibunya Sanyong berkata bahwa anaknya itu berada di dalam cermin. Jadi dia meminta tolong Profesor Gu untuk menyelamatkan Sanyong. Di saat itu polisi muda pun menelpon Pak dosen untuk melihat sesuatu yang aneh dari kejadian kematian neneknya. Neneknya melukai dengan sengaja jari telunjuknya sebagai isyarat dan petunjuk untuk mengusir roh jahat itu. Yang kemudian mereka pun mencari jari telunjuk Hyangi di rumah neneknya Pak dosen. Mereka akan mengusir roh jahat itu dengan cara memusnahkan atau membakar jari itu agar roh jahat bisa keluar dari tubuh Sanyong dan Sanyong pun bisa kembali ke dalam tubuhnya. Namun setelah dicari di dalam jasad Hyangi dan seluruh rumah neneknya Pak dosen, mereka tidak menemukan jari itu. Ketika dalam pencarian jari telunjuk itu, tiba-tiba saja ada pesan masuk dari ibu Sanyong bahwa Hyangi mencoba membunuh ibunya Sanyong, yang padahal pesan itu dikirim oleh roh jahat setelah roh jahat itu meracuni ibunya Sanyong. Roh jahat itu melakukannya agar Pak dosen dan polisi muda keluar dari rumah neneknya Pak dosen dan pergi menyelamatkan ibu Sanyong. Dengan begitu, roh jahat itu bisa mengamankan jarinya agar tidak bisa ditemukan oleh Pak dosen. Karena roh jahat itu mengetahui letak jari telunjuknya.
Karena pada saat zaman dahulu dia tahu tempat di mana jari itu disimpan oleh neneknya Pak dosen. Tapi tidak semudah itu guys. Pak dosen pun tahu pesan yang dikirim itu adalah ulah dari roh jahat. Pak dosen pun curiga akan hal itu. Karena di dalam pesan itu disebut nama roh jahat itu. Sedangkan Pak dosen belum memberitahunya kepada ibunya Sanyong. Lalu mereka pun membagi tugas. Pak dosen menjaga di rumah neneknya dan polisi muda menyelamatkan ibunya Sanyong. Kemudian setelah roh jahat itu mengambil jari miliknya, Pak dosen pun muncul dan merebut jari itu. Namun ketika Pak dosen akan membakar jari itu, dengan segala tipu daya dari roh jahat itu dia mencoba menggagalkannya. Roh jahat itu pun mengancam akan bunuh diri, sehingga Sanyong tidak akan bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya jika tubuhnya lenyap. Yang semua tipu dayanya akhirnya berhasil. Ketika Pak dosen lengah, roh jahat itu menyerang Pak dosen dan membawa jari itu. Di sini ada momen epik terjadi nih guys. Saat roh jahat itu akan pergi, roh jahat itu tiba-tiba ditahan oleh Sanyong dari dalam cermin. Kemudian roh jahat itu sekarang dikendalikan oleh Sanyong dari dalam cermin. Dan akhirnya roh jahat itu pun membakar jarinya sendiri. Sebelumnya Sanyong telah berjuang di dalam dunia cermin untuk berjuang agar tetap bisa hidup dan mengalahkan dirinya sendiri di sana. Sehingga dia bisa muncul dan mengendalikan roh jahat itu di dunia nyata. Setelah jarinya dibakar, roh jahat itu pun pergi dan Sanyong kembali ke dalam tubuhnya. Dan kali ini semuanya benar-benar berakhir. Sanyong dan ibunya pun benar-benar memulai hidupnya dari awal dan bersenang-senang. Kemudian Pak dosen dan polisi muda pun kembali ke pekerjaannya masing-masing. Oke, itulah episode yang ke-12 kali ini ya guys ya. Tak terasa sudah 12 episode telah kita lalui. Bagaimana menurut kalian tentang drama repenan ini nih guys? Kalau menurut Aleuum Daun sih sangat seru ya guys ya. Karena banyak misteri dan endingnya juga sangat-sangat tidak diduga ya guys. Oke, karena roh jahat sudah lenyap dan Sanyong pun sudah kembali normal, Aleuum Daun akhiri episode yang ke-12 kali ini. Sampai jumpa di drama-drama Korea selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.